Shalom, selamat pagi Jemaat GBDI Ebenezer Duku Pakis dan Jemaat GBDI Gloria Karangrejo. Saya yakin jika di mana pagi hari ini kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kita akan mendapatkan mukjizat kesembuhan bagi kita yang sakit. Kita akan mendapatkan sebuah pemulihan daripada Tuhan bagi kita yang lemah. Dan juga kita akan mendapatkan terobosan-terobosan yang baru dari Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, saya mengajak untuk kita semua bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak untuk satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru Tuhan Yesus, kesehatan yang baru Tuhan. Dan kami yakin Tuhan Yesus itu semua karena bukti kasih cinta-Mu terhadap kami Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini Tuhan Yesus, kiranya berfirman-Lah kepada kami Tuhan Yesus. Kiranya firman-Mu yang datang kepada kami Tuhan dapat berguna bagi kehidupan kami Tuhan Yesus, dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami menjalani aktivitas-aktivitas kami Tuhan. Dan kami siap mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat yang ke-8 sampai ke-10. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat yang ke-8 sampai ke-10. Beginilah firman Tuhan. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memateraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesungguhnya itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Amin. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu tuaian perbuatan. Tuaian perbuatan. Sebagai manusia, kita dalam kehidupan kita itu dihadapkan dengan 2 pilihan. Dan kita bebas memilih 2 pilihan tersebut. Dan isi dari pilihan tersebut antara lain kita bebas melakukan hal yang baik maupun kita bebas melakukan hal yang buruk atau hal yang jahat. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, jika kita telah melakukan sesuatu, akan ada hasil yang kita dapatkan. Saya ambil contoh yaitu Raja Ahab dan Ratu Isabel. Mereka adalah sepasang suami istri. Mereka adalah sepasang suami istri yang bersekongkol untuk melakukan tindak kejahatan di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Selain mereka menyembah berhala, mereka juga membunuh nabi-nabi Tuhan. Dan juga jika kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 21 tersebut, itu menceritakan bahwa mereka juga merebut tanah kebun anggur milik Nabot dengan cara yang keji. Dan seluruh kejahatan yang mereka lakukan itu akan mendapatkan hasil atau mendapatkan ganjaran yang sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Dan tentu saja ganjarannya ialah sebuah bencana ataupun malapetaka. Setelah Nabot mati dirajam oleh batu atas rencana dari Ratu Isabel, Tuhan tidak tinggal diam saja. Tuhan mengutus Nabi Elia datang kepada mereka, menyampaikan firman kepada mereka bahwa apa yang telah dirasakan oleh Nabot, rencana yang telah dilakukannya terhadap Nabot, itu pun akan dirasakan oleh mereka juga. Dan benar, itu semua terjadi. Dalam 1 Raja-Raja pasal 22, jika kita baca di sana bahwa Ahab mengalami kekalahan dalam perang, lalu Ahab mati. Ahab merasakan apa yang dirasakan oleh Nabot. Darahnya sama-sama dijilati oleh anjing. Lalu begitupun dengan Isabel. Isabel di mana saat ia didorong atau dijatuhkan oleh abdinya sendiri, ia jatuh tepat di atas tanah milik Nabot. Tubuhnya hancur, hanya tinggal beberapa bagian saja yang tersisa. Dan itu dapat dibaca dalam 2 Raja-Raja pasal 9. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia terhadap mereka semua itu terjadi ataupun tergenapi. Semua firman Tuhan tergenapi pada saat itu. Ketika Raja Ahab
dan Ratu Isabel melakukan tindak kejahatan, merancangkan tindakan kejahatan, maka hal yang sama, yaitu bencana atau malapetaka, juga didapatkan oleh mereka semua. Dan saya yakin firman Tuhan yang saat itu datang kepada Raja Ahab maupun Ratu Isabel, itu juga firman Tuhan yang masih berlaku sampai saat ini. Jika di mana setiap orang akan menuai apa yang telah diperbuatnya. Dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-8 saya akan membacakannya. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Di sini dikatakan orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Kecurangan juga dapat diartikan sebagai kejahatan atau keburukan. Yaitu orang yang menabur kejahatan atau orang yang menabur keburukan akan menuai bencana. Jelas dikatakan bahwa orang yang menabur kejahatan akan menuai bencana. Dan saya yakin bahwa seluruh jemaat di tempat ini atau seluruh manusia tidak ingin bahwa bencana hadir dalam kehidupannya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, mari kita melakukan atau merancangkan hal baik agar hal baik tersebut datang kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita merencanakan hal yang buruk, hal yang jahat, karena Tuhan akan memberikan ganjaran atau Tuhan akan memberikan hukumannya terhadap kita. Amin akan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau telah memperingatkan kepada kami Tuhan Yesus. Apa yang kami tabur itu akan kami terima Tuhan. Kami mau Tuhan, kami berkomitmen menyatukan hati kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan untuk merancangkan Tuhan, atau kami mau Tuhan untuk melakukan hal yang baik saja Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat menyenangkan hati sama kami Tuhan Yesus. Dan kami juga dapat menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Kami siap memulai hari ini. Kami serahkan seluruh kegiatan kami, aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.